Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Bagaimana kabarnya? Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa dimulai. Selesai. Ya, anak-anak, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Minggu lalu kita membahas mengenai sholat berjamaah. Baru sedikit yang kita bahas kemarin, baru tentang pengertian, kemudian syarat-syarat sholat berjamaah belum kita bahas secara mendalam. Nah, pada minggu ini kita melanjutkan pembahasan minggu kemarin. Kita akan membahas mengenai ketentuan-ketentuan sholat. Yang pertama kita bahas mengenai ketentuan shaf. Kemudian nanti kita membahas mengenai hikmah sholat berjamaah. Kemudian selain itu kita juga akan membahas tentang cara bacaan dalam sholat. Shaf sholat berjamaah. Shaf dalam sholat berjamaah artinya barisan sholat makmum yang berada di belakang imam. Shaf merupakan bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah. Seperti yang sudah disampaikan oleh Rasulullah dalam suatu hadis yang berbunyi, Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah, yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, luruskan dan rapatkan shafmu, karena lurus dan rapatnya shaf merupakan kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, ketentuan shaf dalam sholat berjamaah itu ada ketentuannya. Tidak asal-asalan ya. Harus rapat dan harus lurus. Sekarang sedikit Bu Guru jelaskan mengenai ketentuan shaf. Slide yang pertama silahkan diperhatikan. Di sini ada contoh apabila imam dan makmum laki-laki. Anggap saja dua persegi panjang yang warna hijau dan warna biru ini adalah manusia ya, anggap saja. Yang pertama yang warna hijau adalah kita ibaratkan sebagai imam, kemudian yang warna biru kita ibaratkan sebagai makmum. Gambar pertama, apabila yang sholat berjamaah dua orang, yang satu sebagai imam, yang satu sebagai makmum. Dua-duanya sama-sama laki-laki. Jadi berdirinya sejajar ya, dan makmum berada di sebelah kanan imam. Kemudian gambar kedua, posisi makmum dua orang laki-laki. Di sini digambarkan tiga orang yang sedang sholat berjamaah. Yang hijau satu orang menjadi imam, kemudian dua orang menjadi makmum. Barisnya berada di belakang imam. Kira-kira bagaimana kalau misalkan dua orang sedang sholat berjamaah, kemudian datang satu orang laki-laki lagi untuk ikut sholat berjamaah? Padahal kan posisinya ketika dua orang berjamaah tadi, posisi shafnya sejajar. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah orang yang baru datang tadi menepuk bahu makmum, kemudian menariknya ke belakang sehingga menjadi imam di depan dan makmum di belakangnya, tidak lagi sejajar. Jadi misalkan kalian laki-laki mau ikut gabung sholat berjamaah dua orang yang sedang melakukan sholat, jangan langsung berdiri di samping makmum, tapi tepuk dulu pundaknya, kemudian nanti orang yang menjadi makmum itu akan mundur dan kalian berada di samping kanan makmum yang sholat dengan imam tadi. Sampai sini paham? Kemudian apabila yang sholat berjamaah 4 orang laki-laki,
posisinya sama, tetap berdiri di belakang imam, dan sejajar dengan makmum-makmum yang lainnya, tetapi berdirinya di sebelah kiri imam, ya. Jadi imam berada di tengah-tengah makmum. Kemudian kalau datang satu orang lagi, maka berdirinya di samping kanan imam. Jadi usahakan yang penuh itu sebelah kanan imam terlebih dahulu. Kalau misalkan yang sholat berjamaah 6 orang, ya sama, satu orang sebagai imam di depan dan 5 orang lainnya berada di belakang imam, dan imam berada di posisi tengah-tengah. Kemudian apabila yang sholat adalah perempuan semuanya, makmum perempuan dan imam juga perempuan, kira-kira softnya seperti apa? Nah, seperti ini, silahkan diperhatikan gambarnya. Apabila 2 orang perempuan sedang sholat berjamaah, maka posisi softnya sejajar. Posisi imam berada di sebelah kiri, jadi makmum itu berada di sebelah kanan imam, posisinya sejajar. Kalau nanti ada satu lagi perempuan mau ikut gabung sholat berjamaah, nanti dia harus berdiri di sebelah kiri imam. Jadi posisinya nambahnya kanan dulu baru kiri, kanan dulu baru kiri, seperti itu. Silahkan diperhatikan. Ini gambarnya. Kemudian gambar ketiga, jika imam laki-laki dan makmum perempuan. Ini ya, silahkan diperhatikan. Perempuan berada di belakang imam. Jadi misalkan imamnya laki-laki, yang menjadi makmum adalah perempuan, maka perempuan ini harus berdiri tepat di belakang imam. Nanti apabila ada perempuan lain mau ikut sholat, perempuan itu langsung saja berdiri di sebelah kanannya makmum yang pertama tadi. Kemudian kalau datang lagi perempuan itu silahkan berdiri di sebelah kiri dari makmum yang pertama tadi. Terus kalau ada yang nambah lagi berdiri di sebelah kanan, terus ada lagi kiri, kanan kiri, seperti itu. Jadi yang pertama diisi adalah shaf yang sebelah kanan imam, seperti itu. Kemudian gambar selanjutnya, apabila imam laki-laki dan makmum perempuan dan laki-laki. Gambarnya seperti ini. Karena jumlah perempuan tidak bertambah, jadi perempuan tetap berdiri lurus di belakang imam. Di sini yang bertambah adalah makmum laki-laki. Makmum laki-laki yang semula 1 menjadi 2, kemudian menjadi 5. Ini penjelasannya sama seperti gambar yang pertama, imam dan makmumnya laki-laki. Jadi softnya sama seperti yang Bu Guru jelaskan tadi. Yang pertama, misalkan satu makmum sejajar dengan imam, kemudian jika bertambah lagi ditepuk pundaknya, kemudian makmum yang pertama mundur ke belakang. Jadi misalkan kalian sedang sholat berjamaah 2 orang, misalkan kalian laki-laki 2 sedang sholat berjamaah, kemudian ada yang menepuk pundak kalian jangan kaget, itu tandanya ada satu orang yang akan bergabung sholat berjamaah dengan kalian. Jangan malah tertawa atau malah membatalkan sholat, tidak boleh seperti itu. Kemudian gambar selanjutnya, kalau di gambar selanjutnya ini yang bertambah adalah jumlah perempuannya. Sama seperti gambar kedua, imam dan makmum perempuan. Di sini shaf perempuan juga seperti itu, seperti yang sudah Bu Guru jelaskan tadi. Jadi posisi makmum perempuan yang pertama adalah sejajar dengan imam. Kemudian kalau ada satu orang lagi yang akan ikut sholat berjamaah, maka berdiri di samping makmum yang pertama, di samping kanannya. Kemudian kalau ada yang ikut berjamaah lagi, maka berdiri di sebelah kirinya. Kemudian kalau ada lagi di kanan, kemudian ada lagi di kiri, di kanan, di kiri, seperti itu. Tapi dahulukan yang sebelah kanan terlebih dahulu. Kemudian slide selanjutnya, gambar selanjutnya, apabila yang sholat berjamaah adalah laki-laki dewasa, kemudian
perempuan dewasa dan anak-anak. Anak-anak di sini perempuan dan laki-laki. Maka berdirinya adalah yang paling depan tetap imam. Imam selalu di depan ya, tidak boleh imam kok di belakang. Seperti itu tidak boleh. Yang pertama, baris paling depan tetap imam. Kemudian yang belakang imam adalah laki-laki yang sudah dewasa. Kemudian belakang laki-laki dewasa adalah laki-laki anak-anak. Anak-anak yang laki-laki. Kemudian belakang makmum anak-anak laki-laki itu diisi oleh makmum anak-anak yang perempuan. Baru yang paling belakang adalah makmum perempuan yang sudah dewasa. Seperti itu. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan silahkan diketik di ini ya, kolom chat. Pembahasan selanjutnya adalah hikmah salat berjamaah. Hikmah yang pertama yaitu melatih disiplin dan tertib. Nah, orang yang biasa melakukan salat berjamaah apalagi di masjid, berarti dia akan terbiasa untuk mengatur waktu sholatnya. Ketika dia terbiasa mengatur waktu sholatnya, diharapkan dia juga akan mampu untuk mengatur atau disiplin dalam melakukan berbagai kegiatan. Misalkan sekolah tepat waktu, apalagi kita sedang di masa pandemi, kita PJJ, kalian dituntut untuk melaksanakan pembelajaran tepat waktu. Kalau misalkan waktunya terlambat, maka aplikasi akan tertutup secara otomatis. Kemudian yang kedua, menunjukkan syiar Islam. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan semangat kerjasama dengan orang lain. Umat Islam melaksanakan sholat berjamaah dalam satu niat, yaitu beribadah kepada Allah. Para jamaah berada dalam satu masjid serta melakukan gerakan yang sama, gerakan sholat ya, dan dalam waktu yang bersamaan pula. Kondisi ini mengajarkan kita untuk bersatu dan selalu menjaga kerjasama, untuk menjaga kebersamaan. Warga masyarakat akan saling mengamankan dan menjaga karena telah tumbuh persatuan dan kebersamaan di dalam diri kita. Kemudian yang keempat, menunjukkan sikap demokratis. Setiap makmum memiliki hak yang sama untuk mengingatkan imam ketika dia melakukan kesalahan. Misalkan ketika imam lupa terhadap rakaat sholat, kemudian makmum boleh untuk mengingatkan dengan mengucap lafal subhanallah. Dengan demikian, umat Islam yang melaksanakan sholat berjamaah diharapkan dapat menerapkan perilaku demokratis dalam keseharian mereka. Misalkan bisa mendengarkan pendapat orang lain dan membiasakan untuk musyawarah dalam dalam memutuskan segala permasalahan. Kemudian yang kelima, setia kepada pemimpin. Setiap makmum dalam sholat berjamaah harus tidak mendahului imam ya. Imam pada hakikatnya adalah seorang pemimpin yang harus diikuti. Ketentuan tersebut mengajarkan umat Islam untuk patuh dan taat kepada pemimpinnya selama pemimpinnya dalam kebaikan. Perilaku patuh kepada pemimpin akan mengantarkan umat Islam pada tujuan yang telah ditetapkan. Bahkan di dalam sholat, apabila imam salah, maka makmum boleh mengingatkan imam. Di sini juga seperti itu. Apabila pemimpin, misalkan ketua kelas, melakukan kesalahan, maka kalian sebagai siswa-siswa yang lain boleh untuk menegur ketua kelas, tentunya dengan cara yang baik ya. Ini hanya contoh ya, jangan diambil hati. Kemudian selanjutnya yaitu menjalin ukhuwah Islamiyah. Menjalin ukhuwah Islamiyah di sini penjelasannya adalah ketika kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid menyebabkan umat Islam di suatu tempat tersebut saling bertemu dan saling bersilaturahim.
Umat Islam akan saling menyapa ketika bertemu dan saling menanyakan kabar misalkan, kemudian saling berbincang-bincang. Tentunya yang diperbincangkan harus sesuatu hal yang baik. Dengan cara itu, umat Islam dapat menjalin dan mempererat ukhuwah Islamiyahnya. Untuk jahar dan sir, silahkan dibaca materi yang Bu Guru sampaikan di bawah video ini. Kemudian nanti ada video contoh bacaan jahar juga silahkan dilihat. Silahkan, insya Allah mendengarkan ayat suci Al-Quran juga akan memberikan kita pahala, insya Allah. Kemudian nanti silahkan dipahami bacaan sir, sholat-sholat yang harus dibaca jahar, yang harus dijaharkan itu sholat apa saja, yang sir apa saja, silahkan nanti dibaca dan diingat-ingat. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar ini. Kita sudah disediakan alat untuk bisa berinteraksi secara langsung. Demikian yang dapat Bu Guru sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Tetap di rumah saja. Ingat, COVID masih ada di sekitar kita. Jadi kalau misalkan tidak ada sesuatu yang sangat penting sekali, usahakan tidak keluar rumah ya. Tetap gunakan masker dan patuhi protokol kesehatan dalam keseharian kalian. Sekian yang dapat Bu Guru sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.